Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang Ibu cintai dan yang ku banggakan. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Bu Budi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Harapan Ibu kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Untuk pembelajaran kali ini anak-anak, kita akan belajar bersama-sama bab 9, buku fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalau kalian tahu kompetensi dasar pada materi hari ini. 3.5 menelaah unsur fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang harus kalian capai anak-anak, menelaah unsur fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Anak-anak, kalian tentu ada yang gemar membaca buku bacaan, bukan? Buku bacaan terbagi menjadi dua anak-anak, ada fiksi, ada non-fiksi. Tentu kalian pernah membaca buku fiksi, bukan? Ada kumpulan dongeng, ada cerpen, ada novel, ada drama yang sering ditayangkan di televisi. Anak-anak, pada umumnya, pembaca buku fiksi ini hanya untuk memperoleh kesenangan dan hiburan saja. Bahasa yang dipakai dalam buku fiksi anak-anak menggunakan bahasa konotasi atau bahasa kias. Jadi, yang dimaksud dengan buku fiksi adalah buku yang isinya menceritakan hal-hal yang bersifat imajinatif atau yang bersifat khayalan. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi ini tidak lepas dari kehidupanmu sehari-hari, terutama di sekolah. Selain buku pelajaran bahasa Indonesia, juga kamu membaca buku IPA, buku matematika, dan lain-lain. Dan bahkan ada buku ilmiah populer dan biografi. Nah, pembaca buku non-fiksi ini anak-anak biasanya hanya untuk mengetahui informasi dan pengetahuan saja. Nah, jadi buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang kejadian yang sebenarnya, didasarkan dari hasil pengamatan dan data dalam pembuatannya. Sudah paham anak-anak? Baiklah. Sekarang saya lanjutkan materi berikutnya. Unsur-unsur buku fiksi dibagi menjadi beberapa bagian anak-anak. Yang pertama adalah tema, ide atau gagasan yang disampaikan pengarang dalam ceritanya. Nah, ini sebagai dasar tulisan. Yang kedua adalah alur, rangkaian cerita dari awal sampai cerita itu berakhir. Unsur-unsur buku fiksi yang ketiga adalah tokoh, pelaku dalam cerita. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita itu. Unsur yang keempat adalah latar. Nah, ini anak-anak gambaran tempat waktu atau segala situasi
di tempat terjadinya peristiwa itu terjadi. Unsur yang berikutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini menggambarkan bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Unsur yang terakhir adalah amanat. Nah, ini anak-anak sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Nah, selanjutnya materi berikutnya adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama adalah kelogisan argumen. Nah, ini sesuai dengan logika atau sesuai dengan akal. Yang kedua adalah orisinalitas gagasan. Nah, anak-anak, gagasan ini harus asli. Nah, unsur-unsur buku non-fiksi yang ketiga adalah kelengkapan data. Nah, ini data-data harus akurat. Yang keempat adalah daya tarik bahasa dan ilustrasinya. Nah, itu unsur-unsur buku non-fiksi. Ada 4 bagian. Ada kelogisan argumentasi, ada orisinalitas gagasan, ada kelengkapan data, dan ada daya tarik bahasa dan ilustrasinya. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian harus tetap belajar dari rumah, membaca buku-buku paket dari sekolah. Pesan saya selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kalian nanti cita-citakan tercapai. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.